Oke, selamat datang di pertemuan ke-12 ya. Pada minggu kali ini kita akan belajar mengenai algoritma klasifikasi naive Bayes. Oke, outline kita hari ini kita akan mulai dengan mengenal apa itu probabilistic classification, kemudian kita bahas lebih detail mengenai algoritma naive Bayes, dilanjutkan dengan naive Bayes untuk data kontinu dan contoh-contohnya. Seperti itu. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita harus pahami dulu apa bedanya antara model klasifikasi generatif atau model generatif dengan model klasifikasi diskriminatif. Seperti itu, ya. Jadi antara diskriminatif dan generatif, intinya model klasifikasi ya yang selama ini sudah kita lakukan itu membentuk suatu fungsi gitu ya, mengestimasi suatu fungsi yang menerima input X seperti ini kan ya, dan akan mengembalikan suatu label atau output Y. Seperti itu. Di sini kita hanya belajar tentang membahas mengenai klasifikasi karena itu outputnya adalah suatu label kelas seperti itu kan ya. Atau dalam bentuk lain kita bisa mengatakan atau dalam bentuk probabilistik gitu ya, kita bisa memformulasikannya ke dalam sebenarnya yang kita bikin adalah kita membuat suatu fungsi yang bisa mengembalikan probability Y given X gitu kan ya. Kalian harusnya sudah belajar di statistik ini yang disebut sebagai conditional probability gitu ya. Probabilitas kemunculan nilai Y atau label Y jika kita ketahui input X-nya seperti apa. Gitu kan ya. Nah, yang selama ini sudah kita pelajari IDT dengan nearest neighbor itu yang disebut sebagai model diskriminatif. Gitu ya, atau yang biasa juga disebut sebagai model informatif. Jadi model diskriminatif mengasumsikan suatu formula dalam bentuk probability Y given X, gitu kan ya. Suatu fungsi menerima X, kemudian kita mencari probabilitas Y-nya, dan kita langsung mencari atau mengestimasi parameter dari fungsi tersebut langsung dari datanya. Gitu kan ya, bahwa kita diberikan suatu data train, yaitu si X itu, kemudian dari X ini kita mencoba mengolah ya, melihat atributnya, melihat hubungan antar datanya ya, melihat atribut kan kita dapatkan ID3, melihat hubungan antar data kita dapatkan nearest neighbor, dan langsung dari data ini saja kita langsung mencoba mengestimasi berapa probability Y-nya kalau ada suatu X tertentu. Kayak gitu ya. Jadi kita hanya benar-benar melihat data karena itu dia diskriminatif. Sementara naive Bayes yang akan kita pelajari itu termasuk ke dalam model generatif, di mana kita mengasumsikan formulanya itu dalam bentuk probability X given Y dan probability X. Gitu. Kita mengestimasi parameter fungsi untuk mengklasifikasikannya itu dari dua fungsi probability ini. Kemudian baru menggunakan Bayes rule kita bisa mengkalkulasi bagaimana probability X given probability Y given X. Maksudnya adalah nanti kita dari data training gitu ya, kita balik perspektifnya gitu. Kalau tadi kan kita punya data train, dari sini kemudian kita hitung bagaimana hubungannya terhadap Y, gitu kan ya, itu yang diskriminatif. Kalau sekarang di dalam generatif kita balik perspektifnya, karena di sini probability X given Y. Jadi kalau kita tahu kelasnya, nanti misalkan ada kelas A atau kelas kucing gitu ya, kelas kucing saya tuliskan sebagai cat gitu ya, kelas cat dengan kelas dog gitu ya. Berapa probability data yang mungkin muncul kalau kita tahu bahwa dia itu adalah kelas cat? Berapa probability data yang mungkin muncul kalau kita tahu dia itu adalah kelasnya dog? Itu adalah conditional probability yang pertama. Gitu kan ya. Jadi kayak kalau misalkan kita berbicara tentang gambar gitu ya, kita ingin mengklasifikasikan gambar. Kalau kita tahu kelasnya adalah kelas kucing, ada berapa banyak kemungkinan gambar yang mungkin, itu probability-nya, gitu kan ya. Ada berapa banyak kemungkinan probability dog dari yang kita ketahui, gitu ya. Dengan nanti ada probability X, itu adalah probability seberapa banyak data yang mungkin ada, seperti itu. Baru dari situ kita nanti bisa mengestimasi ya dengan Bayes rule probability Y kalau kita tahu X-nya seperti apa. Nah, ini adalah Bayesian rule ya. Saya kurang tahu, harusnya kalian juga sudah pernah mempelajarinya di statistik gitu ya, sudah pernah, atau probabilistik dan statistika sudah disebut harusnya. Jadi fungsi Bayes rule disebutkan probability C given X itu sama dengan probability X given C dikalikan probability C dibagi dengan probability X itu sendiri. Di mana C adalah kelas target atau hipotesisnya, X adalah data, gitu ya.
Probability C adalah independent probability dari kelas, ya, kemungkinan kelas itu ada. Probability X itu ya probability prior atau probability independent dari X, kemungkinan bahwa data itu ada, baru conditional probability X given C dan C given X, gitu ya. Di sini biasa kita sebut sebagai probability C given X adalah posterior, gitu ya. Ujung yang akan kita cari, gitu. Kemudian probability X given C itu adalah likelihood, kemungkinan data itu muncul kalau kita tahu kelasnya seperti apa. Kemudian probability kelasnya itu adalah prior, ya, pengetahuan awal, gitu ya, tentang kelas, tentang kemungkinan keberadaan suatu kelas, ya, prior. Dengan probability X itu adalah evidence. Evidence berarti kemungkinan data itu ada, seperti itu. Oke, itu istilah dari Bayesian rule, ya. Kemudian kita review tentang teori probabilistik, gitu ya. Di sini kita mengenal ada joint probability, gitu ya, bahwa kalau X itu terdiri dari atribut X1 dengan X2, seperti itu ya, maka probability dari X sama dengan probability X1 dengan probability dari X2, gitu kan ya. Harus dihitung masing-masing probability-nya. Kemudian kita mengenal tentang relationship, gitu, probability X1, X2 itu sama dengan kita bisa hitung nilainya dengan menghitung probability X2 given X1 dikalikan probability prior dari X1, atau kita hitung probability conditional probability X1 given X2 dikalikan probability prior dari X2. Gitu ya. Mau yang manapun. Nah, gitu. Kemudian aspek ketiga yang harus kita review adalah tentang independence. Kalau ada probability, conditional probability X1 dengan X2 seperti ini, probability X1 given X2, dan isi dari variabel X1 dan X2 itu adalah independent, artinya variabel kedua random variabel ini tidak saling mempengaruhi, artinya kita bisa hapus kondisinya karena ya probability X1 given X2, X1 dengan X2-nya tidak berhubungan, berarti hanya sisa kalau X2 given X1 berarti hanya sisa probability X2-nya saja. Gitu ya. Probability X1 dan X2, kalau X1 dengan X2-nya adalah independen, maka ya hanya probability X1. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam relationship, ya, kalau relationship antara X1 dengan X2 adalah independen, P X1, X2 adalah probability prior X1 dikalikan probability prior X2. Gitu ya. Contoh independence itu misalkan kalau yang kondisional kan probability, misalkan probability hari ini hujan, gitu ya. Given kemarin hujan. Gitu. Ini kan mungkin bisa dibilang suatu variabel yang memiliki hubungan, gitu ya, memiliki keterikatan sehingga kita bisa memprediksi bagaimana kondisi hujan hari ini kalau kita tahu kemarin itu hujan atau tidak, gitu kan. Dan ini mungkin saling mempengaruhi, gitu kan ya, karena cuaca saling berpengaruh hari ini dengan hari besoknya, gitu kan ya. Nah, independence itu kalau kita misalkan mempertanyakan probability hari ini hujan, gitu ya, kalau kemarin saya makan nasi goreng, gitu kan ya. Nah, sekarang kan cuaca hujan dengan kemarin saya makan nasi goreng itu adalah sesuatu hal yang terpisah, gitu ya, nggak ada hubungannya, independen, seperti itu. Sehingga bagaimanapun probability dari saya makan nasi goreng itu tidak akan mempengaruhi probability dari hujan. Sehingga probability X2 given X1-nya jadi probability X2 saja. Nah, itu intuisinya ya, istilahnya. Kemudian dari ketiga relasi ini kita bisa gabungkan ke dalam rumusan Bayesian rule tersebut. Ya. Nah, di sini kita untuk melakukan suatu klasifikasi dari Bayesian rule, ya, suatu data X itu akan terklasifikasikan sebagai suatu kelas C star, maksudnya suatu kelas tertentu, gitu ya. Di sini kan C itu adalah himpunan dari C1, C2, C3, seperti itu ya. Berapa kelas nanti yang mau diklasifikasi. Suatu kelas itu akan masuk ke dalam suatu kelas tertentu, siapapun C bintang itu, kalau probability C given X-nya untuk kelas tersebut itu lebih besar daripada kelas yang lain. Kayak gitu. Ya. Itu yang disebut sebagai maksimum a posteriori. Jadi misalkan nanti ada kelasnya
kita memiliki 3 kelas, kelas kucing, anjing, dengan kuda gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada data baru, kita harus menghitung probability kucing, ya, probability cat given X, probability dog given X, dengan probability horse given X. Nantinya maksimum a posteriori, X ini akan terklasifikasikan entah cat, dog, atau horse, ya tergantung siapa yang paling besar probability-nya. Gitu aja kan ya, gampang. Generative classification dengan maksimum a posteriori rule, ya, kita memasukkan konsep Bayesian rule untuk mengubah rumusan ini menjadi probability posterior, gitu ya. Jadi di sini ya ini ya tadi ya, probability C given X, karena kita pengen tahu masing-masingnya, kita hitung dengan Bayesian rule probability X, bagaimana kemungkinan data itu muncul di masing-masing kelas, probability X given C, bagaimana probability kemungkinan adanya kelas itu sendiri di dunia, ya, probability priornya, dengan evidence-nya seberapa mungkin dataset itu ada. Seperti itu, ya. Nah, kemudian dari Bayesian rule kita masuk ke dalam naive bias, gitu ya. Nah, di sini keywordnya adalah naif, ya. Jadi prosesnya adalah sebentar. Nah, ya, jadi prosesnya adalah di sini kita mengasumsikan data yang kita hadapi, gitu ya, sedang kita hadapi itu semuanya adalah independen, seperti itu, ya, karena dalam Bayesian classification probability C given X, ya, sama dengan probability X given C, gitu kan ya. Sementara kalau C-nya sendiri banyak atributnya, berarti kan kita harus menghitung probability X1, X2, X3, dan berapapun itu atributnya given C dengan probability C. Seperti itu, ya. Nah, di sini susahnya kalau kita melakukan Bayesian rule terhadap rumus ini, kita susah untuk menghitung joint probability-nya. Karena kita harus menghitung keseluruhan kemungkinan, probability dari keseluruhan atribut given C-nya. Seperti itu. Jadi, ya, kita harus X1 given C, X2 given C, dan seterusnya. Karena itulah di dalam naive bias kita menganggap, ya, secara naif kita mengasumsikan bahwa setiap atribut yang ada di dalam X itu semuanya independen, conditionally independent, gitu. Sehingga jika atribut yang ada di dalam X itu conditionally independent, kita bisa menurunkannya, gitu ya, probability X1, X2 hingga Xn given C dengan rumus tadi ya, konsep relationship, kita bisa keluarkan X1-nya menjadi probability X1 given X2 sampai X ke N dengan C, gitu kan ya, dikalikan dengan probability sisanya X2 sampai Xn dengan C. Kemudian kalau kita tahu tadi X1 dengan X2N asumsinya adalah independen, maka kita bisa hapus sisa X1, C saja. Dan ini bisa kita lanjutkan. Untuk yang atribut kedua, kita bisa pecah relasinya, probability X1 given C dikalikan probability X3 dan seterusnya, gitu ya, dikalikan probability X3 sampai Xn given C, yang nantinya probability X2 given atribut dengan kelasnya menjadi hanya probability atribut given C, dan seterusnya sampai habis, sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan yang lebih mudah seperti ini, gitu. Jadi kita asumsikan semuanya conditionally independent, sehingga itulah yang mendasari istilah dari naifnya, gitu. Jadi meskipun mungkin nanti sebenarnya ada atribut yang saling berhubungan, misalkan klasifikasi klasifikasi yang ada atribut isinya itu misalkan tentang umur, gitu kan ya, kesehatan, mungkin kan itu adalah sesuatu atribut yang ada hubungannya. Kalau umurnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, gitu kan ya, tinggi badannya, berat badannya, misalkan berhubungan. Nah, di sini kita tutup mata tentang kemungkinan keterikatan tersebut. Kita anggap semua atributnya independen, ya, sehingga kita mengklasifikasikan secara naif. Nah, itu istilahnya, gitu ya. Nah, sehingga sekarang rumusnya gampang, gitu ya. Dan dari tadi lupa ya, dari sini apply Bayesian rule dengan maksimum a posteriori ini kita menghapus bagian evidence-nya, gitu. Kita tidak perlu melihat evidence-nya, sehingga kita hanya fokusnya ke bagian yang di atas, seperti itu.
Oke, rumus dari naive biasnya akhirnya turun sampai di sini saja, ya, sehingga probability X given C itu sama dengan probability masing-masing atribut given C, ya, nantinya dikalikan oh ya, ini untuk probability likelihood-nya ya, probability likelihood-nya seperti ini, sehingga hasil akhirnya probability C given X itu akan berisi probability X given C gitu kan ya, hanya dikalikan dengan probability priornya dari C, atau ini adalah menjadi probability X1 atributnya given C dikalikan probability X2 atributnya given C, dan seterusnya sampai ada berapa atribut Xn gitu ya given C dikalikan probability priornya. Nah, seperti ini saja nanti rumus akhirnya. Sangat simpel. Langsung aja kita lihat contohnya. Contohnya di sini kita fighting game. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah kalian masih merasakan zaman fighting game yang dulu disebutnya dingdong gitu ya, game dingdong yang cuma permainan yang ada boxnya gitu ya. Fighting game yang kuno sekali gitu ya, old arcade fighting game gitu. Jadi perlu diketahui bahwa naive Bayes itu sudah diimplementasikan dari zaman dahulu gitu ya. Ya ini ke dalam game arcade ini gitu ya. Terutama misalkan contohnya adalah game fighting, sehingga kalian bisa bermain melawan komputer dan komputernya bisa membalas, menangkis gitu ya, dan bahkan mungkin menang melawan kalian itu karena komputernya itu diberikan algoritma naive Bayes untuk bisa melawan kalian. Seperti itu. Ya. Nah, prosesnya kayak gimana? Prosesnya sangat simpel gitu. Jadi isinya setiap awal-awal masih bodoh gitu ya, masih bego komputernya. Jadi waktu pertama kali main gitu ya, komputernya itu akan merecord aksi yang dilakukan oleh user gitu. Jadi sehingga didapatkan suatu history gitu ya, suatu history seperti yang kemarin ya, seperti data time series. History user itu ngapain saja selama main gitu. Jadi misalkan di sini user itu dari satu mesin direcord suatu ada user habis mencet tombol pukul tendang, habis itu yang dipencet adalah adalah pukul gitu. Dan ini direcord ya, habis mukul tendang mukul spesial. Habis nendang mukul spesial mukul, dan seterusnya gitu ya. Data ini direcord. Nah, dari data inilah ya, dari sequence data inilah kemudian komputer akan mencoba mengeluarkan probability gitu ya. Kalau misalkan user itu aksi pertamanya misalkan nendang, aksi keduanya mukul, aksi ketiganya mukul, aksi keempatnya aksi keempatnya apa, itu yang nantinya akan dihitung probability. Jadi probability apakah dia mau mukul given data X, probability spesial given data X dengan probability kick given data X, ini yang akan dihitung oleh komputer, dan dengan menghitung ini komputer kemudian bisa mengantisipasi gitu ya. Oh, probability-nya kalau habis mukul nendang bakal spesial misalkan, maka ya komputernya bisa mengantisipasi dengan mungkin meloncat, dengan menangkis dan seterusnya. Dan hampir semua permainan arcade fighting zaman dahulu yang kuno itu menggunakan algoritma klasifikasi sejenis naive Bayes gitu ya, karena sistemnya sangat cepat, sangat ringan, sehingga visible untuk diimplementasikan ke mesin yang sangat kecil dan sangat ringan gitu. Oke, nah prosesnya seperti apa? Mari kita coba bikin naive Bayes terhadap data ini gitu ya. Jadi di sini terdapat 12 data gitu ya, 12 data latih sequence. Kita gunakan 3 atribut sebagai input ya, dan atribut keempat atau aksi keempat itu sebagai prediksinya gitu ya. Jadi di sini ada punch kick jadi punch kick punch jadi spesial, dan seterusnya hingga spesial jadi kick. Nah, tahap awal ya, kita akan hitung probability priornya, probability kelasnya gitu ya, dengan probability probability X given C, probability data given C. Caranya kayak gimana? Tinggal kita hitung, tinggal kita counting
ada berapa banyak punch, ada berapa banyak kick, ada berapa banyak spesial. Simple, hanya seperti itu saja ya. Jadi dari data tersebut ya, kalau misalkan kita hitung, kita lihat kelasnya ya, kita lihat probability priornya. Probability kelasnya kan ada punch, spesial dengan kick. Dihitung aja, punch-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti probability-nya untuk yang punch itu ada 5, itu kan ya. Kemudian probability untuk yang kick itu ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sehingga probability kick ada 4 gitu. Kemudian probability spesialnya ada 1, 2, 3. Spesialnya ada 3. Sehingga kita dapatkan prior gitu kan ya. Prior dari data ini adalah seperti ini. Kemungkinan kemunculan kelas pada suatu data. Probability prior. Gitu ya, simple. Nanti probability ini semuanya dibagi dengan jumlah datanya 12. Seperti itu. Sehingga 5 per 12, 3 per 12, dengan 4 per 12. Gitu. Sementara untuk probability likelihood-nya, gitu ya, probability X given class, gitu kan ya. Probability X given class, kita harus hitung untuk setiap atribut. Sehingga ada X1 given C, gitu ya, probability X2 given C, probability X3 given C. Di mana X-nya ini harusnya X kecil ya, karena atribut. Gimana X gini ya? Oke. Misalkan yang X1 dulu, probability X1 given C. Gitu ya, probability action 1 given C. Jadi kita akan hitungnya itu sebanyak menjadi suatu tabel, gitu ya. Kelasnya ada berapa? Kategorinya ada berapa? Karena di sini semuanya kick punch spesial ya, berarti kan cuma ada punch spesial kick untuk kelasnya dengan punch spesial dengan kick untuk atributnya. Gitu kan ya, untuk kategorinya. Udah tinggal dilihat aja yang punch ya. Jadi di sini saya akan bersihkan dulu. Gitu ya. Yang atributnya punch jadi punch itu berapa? Gitu. Yang punch merah kan ya, yang punch merah itu ada 2. Berarti punch jadi punch, mukul jadi mukul itu 2 di atribut 1. Ya, jadi kita menghitung ada berapa banyak aksi pertamanya mukul di akhir itu jadi mukul. Kita hitung yang aksi pertamanya spesial itu di ujungnya jadi mukul. Di sini kan cuma 1. Ya, spesial yang menjadi mukul cuma 1. Lihat juga yang aksi satunya kick jadi punch itu ada 1, 2, ada 2. Udah gitu aja, kita hitung itu aja. Berikutnya, untuk yang spesial, yang punch jadi spesial, jadi biru ya. Yang punch jadi biru, 1 saja. Gitu kan ya. Yang spesial jadi biru, 1 juga. Gitu kan ya. Yang kick jadi biru, 1 juga. Gitu ya. Kayak waktu di ID3. Simple seperti itu. Kemudian yang terakhir yang kick, berarti yang jadi hijau. Punch jadi hijau, cuma 1. Gitu ya. Yang spesial jadi hijau, 1, 2, ada 2. Yang kick jadi hijau, ada 1. Nah, setelah semuanya selesai, untuk aksi 1, tabel kita lengkap. Inilah tabel probability likelihood, probability X1 given C. Yang nanti ini akan dibagi totalnya ya. Totalnya di sini kan ada 5. Ya, nanti akan dibagi 5, yang ini akan dibagi 3. Gitu, yang ini dibagi 4. Nah, satu tabel untuk aksi pertama, hitung juga nanti untuk aksi kedua, punch jadi punch berapa, punch jadi spesial berapa, spesial jadi kick berapa gitu ya. Itu dihitung semuanya di tabel sehingga kita akan memiliki 3 tabel likelihood untuk aksinya karena di sini ada 3 atribut gitu ya, dengan probability priornya. Gitu. Itulah yang akan kemudian kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, tadi punch-nya ada 5, spesialnya ada 3, kick-nya ada 4, totalnya adalah 12. Sementara yang aksi 1, punch menjadi punch ada 2, spesial menjadi punch ada 1, dan seterusnya. Di sini kemudian dibagi dengan yang hijau, gitu ya, karena kita akan menghitung probability-nya. Seperti itu. Kita akan dapatkan kelas probability yang akan disimpan oleh komputernya. Ya, ini aja. Gitu. Ya, jadi hanya 3 atau 4 ya.
hanya 4 tabel inilah, 4 array inilah yang akan disimpan di dalam komputer. Oke, bandingkan dengan kemarin kita sudah belajar tentang nearest neighbor ya. Kalau nearest neighbor kan harus menyimpan data trainnya sendiri ke dalam mesinnya, gitu kan ya. Sehingga kan itu sangat besar, sangat banyak. Sementara kalau di sini kita hanya menyimpan 4 array, atau bahkan kalau kalian bisa langsung membuatnya menampungnya ke dalam array 3 dimensi, gitu ya. Sehingga cuma satu variabel saja, variabel T berisi kelas probability untuk setiap atribut, gitu ya. Ditambahkan yang paling ujung adalah probability prior. Dan dari atribut ini kita langsung nantinya bisa menghitung probability class given X. Gitu. Oke. Sangat simpel. Nah, berikutnya ya kita testing setelah didapatkan tabelnya gitu ya. Artinya kan mesinnya udah belajar, siap untuk melawan orang baru gitu ya. Kalau ada lawan orang baru seperti apa? Ditunggu sampai lawannya mencet 3 tombol gitu ya, karena kan dia butuh 3 tombol untuk bisa memprediksi apa aksi keempatnya gitu. Jadi di sini ceritanya ada user baru gitu ya. Nah, usernya itu memasukkan kick punch gitu, kick punch gitu. Nah, sehingga setelah dapat aksi ketiga, komputernya bergerak gitu kan ya, komputernya akan memprediksi apa aksi keempatnya gitu. Nah, jadi prosesnya ya ini ya, kita tadi udah hitung semua likelihood dengan priornya gitu ya, dengan input kick 1, punch untuk atribut kedua dan punch untuk atribut ketiga, kita hitung probability kick-nya ya, aksi keempat jadi kick, probability aksi keempat jadi punch, dengan probability aksi keempat jadi spesial gitu. Prosesnya sangat simpel gitu, karena tadi kita sudah dengan naive bias, kita tinggal probability C given X itu sama dengan probability X1 given C ya, probability X1 given C ya, kemudian dikali probability X2 atribut kedua given C dikalikan probability X3 given C yang nantinya dikalikan probability priornya. Nah, disitulah gitu ya. Kalau kita tahu kick, punch gitu ya. Kemudian kita harus hitung probability-nya masing-masing gitu ya. Probability output punch, probability output spesial, probability output kick. Gitu. Jadi, misal di sini awal-awal ya, kita hitung dulu untuk yang probability punch. Kemungkinan bahwa aksi keempatnya adalah mukul. Maka kita hitung ya, probability class given X adalah probability X1 given class, X2 given class, X3 given class dikalikan probability class itu sendiri. Atau probability X1 given class kan probability kick ya, probability kick given punch. Ini kan ya. Probability kick given punch itu adalah 2/5. Oke. Probability punch ya, probability punch given punch adalah 3/5. Probability punch given punch adalah 1/5 untuk yang aksi ketiga gitu ya. Dicek masing-masing tabel ya dengan probability priornya. Untuk yang punch adalah 5/12. Dikalikan semua, kita dapatkan kemungkinan aksi keempatnya adalah mukul itu 2%. Gitu ya. Jadi tinggal kayak lookup aja ya, lookup table di mana sekarang kelasnya yang sedang dilihat apa gitu kan ya, lookup table aja, kemudian sekarang atribut keberapa yang lagi diambil gitu kan ya, punch gitu aja. Kemudian dari array ini tinggal dikalikan nilainya, kita dapatkan output posteriorinya gitu ya. Kita lakukan hal yang sama untuk spesial gitu. Sehingga kalau spesial berarti targetnya kita lihat kelas spesial gitu ya. Kita lihat kolom spesial. Atribut pertamanya adalah kick, berarti kita kick
Gitu kan ya. Atribut kedua punch, berarti kita punch. Atribut ketiga punch dengan spesial. Ya udah tinggal dikalikan sepertiga kali sepertiga kali 2/3 kali 3/12. Nah, didapatkan hasilnya adalah 0,18 atau 18%. Ya, kemungkinan spesial muncul itu lebih tinggi daripada punch. Lagi gitu ya. Tinggal untuk yang terakhir, kelas yang terakhir adalah kick. Berarti kita fokus ke kolom kick. Gitu ya. Aksinya adalah kick jadi kick, punch jadi kick, punch jadi kick. Kemudian dikalikan probability prior kick 1/4 kali 1/4 kali 2/4 kali 4/12. Gitu ya. Di sini akan didapatkan probability-nya adalah 0,01 gitu ya, atau 1% ya, ini 1%. Yang sebelumnya itu berapa tadi? Cuma 1,8% ya. Sehingga di sini waktu kita hitung ya semuanya, oh lebih besar ya, salah lihat, saya kira 18%, 1,8% gitu ya, 0,018, 0,010 dengan 0,02. Sehingga dari sini 0,02 memiliki probability lebih tinggi gitu ya, probability-nya 2%. Sehingga di sini komputernya mungkin bisa mengantisipasi dengan ya mungkin dengan mundur gitu kan ya, dengan menangkis dan seterusnya. Kayak gitu ya. Udah selesai. Naive Bayes. Gampang kan ya? Sangat cepat, tinggal ada data, kalau ada data tinggal di counting gitu ya, per kelas terhadap kelas, counting kelasnya, counting terhadap kelasnya, kemudian dirasiokan semua, jadikan satu tabel. Begitu ada data baru, tinggal look up, ambil, habis itu dikalikan semuanya, selesai. Naive Bayes. Gitu ya. Cuma untuk contoh yang saat ini masih ada masalah nih. Ya, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, contoh kedua misalkan di sini ada data yang kita bikin naive Bayes untuk memprediksi besok bisa main tenis atau tidak berdasarkan cuacanya. Kayak gitu. Jadi di sini ada data gitu ya, ada dataset dari misalkan dari minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Kalau keadaannya cerah gitu ya, temperaturnya panas, humidity-nya tinggi gitu ya, anginnya rendah, minggu itu main tenis atau enggak. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan berawan, temperaturnya enggak terlalu panas tapi humidity-nya tinggi, anginnya juga enggak banyak, maka kita bisa main tenis gitu. Dan seterusnya, misalkan di sini ceritanya ada 14 minggu. Kemudian dari 14 minggu ini kita ingin membuat suatu klasifikasi gitu kan ya dengan naive Bayes, sehingga nanti kalau pada minggu-minggu berikutnya kita bisa tahu outlook-nya, temperatur, humidity dengan wind-nya seperti apa, kita dapat klasifikasi main tenis atau enggak. Gitu. Tahapnya sama kayak tadi gitu ya. Kita pertama hitung probability dari kelasnya gitu ya. Probability priornya di sini enak nih, cuma 2. Sehingga cuma ada no dengan yes. Probability priornya. No-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Yes-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9/14. Gitu ya. Kemudian kalau probability outlook ya, probability outlook given kelasnya gitu ya. Berarti nanti ada tabelnya atasnya cuma yes atau no gitu kan ya, cuma ada yes dengan no. Yang ke bawah itu adalah atributnya. Atributnya ada sunny, ada overcast, ada rain. Ada 3. Udah tinggal dilihat. Sunny yang jadi yes, sunny jadi yes, ada 2. Gitu kan ya, yang jadi hijau. Oke. Kemudian yang overcast jadi hijau. Gitu, kita bisa lihat overcast jadi hijaunya di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada 4. Kemudian yang rain jadi hijau ada 1, 2, 3, ada 3. Gitu ya, sehingga kita dapatkan totalnya adalah 9. Nanti dibagi 9 berarti kan untuk yang no, sunny jadi merah 1, 2, 3 ya, ada 3. 1, 2, 3. Overcast jadi merah tidak ada 0. Rain jadi merah ada 2. Gitu. Dibagi 5.
Dan seterusnya untuk yang temperatur hot jadi no, cool jadi no, mild jadi no ada berapa gitu ya. Kemudian yang cool jadi yes, hot jadi yes, mild jadi yes, seperti apa. Kemudian kita kumpulkan semuanya sehingga kita dapatkan array seperti ini kan ya. Ada tabelnya ada 4 sekarang, ditambah priornya jadi 5. Atributnya makin banyak, tapi tetap aja kan di sini sangat ringan karena kalian bisa tampung ke dalam hanya satu array 3 dimensi. Gitu ya. Ini kan kalian bisa tampung cuma kayak gini aja, bahwa ini nanti adalah untuk yang outlook gitu kan ya. Yang di sini itu adalah untuk yang temperatur, yang di sini adalah untuk humidity, yang di sini adalah wind. Seperti itu. Mau atributnya berapapun tetap cuma satu, akan berisi satu tabel saja. Dan mungkin atributnya makin panjang ya makin ke belakang. Tapi sangat ringan kan menyimpan array of real seperti ini. Nah, dari sini setelah tabelnya ada kayak tadi kita tinggal kalau misalkan minggu depan mau main tenis atau enggak, tinggal dilihat outlooknya seperti apa, dihitung yes no-nya, temperaturnya seperti apa, humidity-nya seperti apa, wind-nya seperti apa. Gitu. Dan prosesnya akan lebih cepat lagi. Misalkan kita tahu probability outlook-nya rain, berarti kita tinggal ambil satu kolom gitu ya, satu baris. Temperaturnya mild, maka kita ambil satu baris gitu ya. Humidity-nya high, kita ambil satu baris. Wind-nya strong, kita ambil satu baris dengan kelas satu baris. Udah langsung ini kita kalikan gitu ya. Kita kalikan kan langsung berbentuk seperti ini ya. Kita kalikan langsung dapat dua nilai. Yes atau no. Tinggal dicari mana yang lebih besar. Gitu. Prosesnya sangat cepat. Nah, tapi di sini bisa dilihat ya, ada masalah nih. Gitu ya. Di sini nih masalahnya, ada 0. Gitu. Jadi, permasalahan ini muncul kalau misalkan ternyata ada data baru untuk minggu depan gitu ya ceritanya. Kita ingin memprediksi apakah mau main tenis atau enggak. Tapi data X-nya itu outlook-nya adalah overcast, temperaturnya hot, humidity-nya high, wind-nya adalah strong. Apa yang terjadi kalau datanya seperti ini? Maka outlook-nya overcast, kita ambil kotak ini. Gitu kan ya? Temperaturnya hot, kita ambil kotak ini. Humidity-nya high, kita ambil kotak ini. Gitu ya? Wind-nya strong, kita ambil kotak ini. Kemudian kita kalikan masing-masingnya. Ya, element wise kita kalikan 4,9 kali 0/9 kali 3/9 kali 3/9 kali 9/14. 0/5 kali 2/5 kali 4/5 kali 3/5 kali 5/14. Bisa kelihatan ya apa yang terjadi kalau misalkan ini kita lakukan. Karena di sini ada 0 dan prosesnya adalah perkalian, maka ke belakang jadi 0. Dan yang di sini juga ada 0. Maka ke belakang jadinya 0 semua. Sehingga di sini probability yes given X, ya, given X yang saat ini dihadapi, dengan probability no given X, semuanya akan menghasilkan probability-nya 0. Nah, ini kan jadi problem, gitu ya, jadi masalah. Sekarang, karena probability yes given X itu 0, probability no given X itu adalah 0, jadinya nggak bisa ditentukan mau main tenis atau enggak. Gitu ya, karena mesinnya nggak tahu harus jawab apa. Gitu ya. Nah, karena itulah di sini diperkenalkan suatu proses ya untuk mengatasi kondisi kosong di sini yang disebut sebagai Laplace smoothing. Nah, Laplace smoothing atau cuma +1 itu sangat gampang. Intinya semua data kita +1. Biar nggak ada lagi yang 0. Gitu. Jadi kita memberikan suatu data, tambahan data imaginary untuk setiap atribut. Gitu, untuk setiap atribut. Sehingga minimal gitu kan ya, minimal setiap atribut akan memiliki satu data. Jadi di sini tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya, sehingga kan sekarang di sini 3, 5 dengan 4 kalau di total maka dia jadi 12. Gitu kan ya. Kemudian yang kelas no ditambah 1 semua juga, +1 +1 +1 sehingga totalnya jadi ditambah 3 karena ada 3 atribut gitu aja ya mikirnya. Di sini juga +1 +1 +1 sehingga dia ada 12 data. Di sini juga ada 8 data. Jadinya
Di sini 3 plus 1, 6 plus 1, sehingga dia ditambah 2, gitu kan ya, kan ada 2 atribut, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi setiap atribut, setiap likelihood, itu kita plus 1 untuk untuk masing-masing kategorinya. Gitu. Ya, sehingga likelihood yang baru untuk Outlook itu adalah 3/12, 5/12, 4/12 gitu ya. No-nya 4/8. Nah, sekarang ada isinya 1/8 dengan 3/8. Dan juga yang temperatur ya, dia jadi 1/12, 7/12, 4/12. Nah, dengan Laplace smoothing ini tidak ada lagi atribut yang kosong. Kayak gitu. Nah, sementara priornya sendiri bisa di plus 1 ya. Sehingga kalau di plus 1, 5 plus 1 dia jadi 9 dia jadi 10/16 dengan 6/16. Atau karena sebenarnya dia perhitungannya terpisah ya, perhitungannya tidak terlalu berpengaruh, kita tetap bisa menghitungnya menggunakan prior awal 9/14, 5/14 gitu ya, tapi bisa menggunakan yang baru gitu. Oke, nah, dari sini kemudian kalau yang tadi ya didapatkan outlook-nya adalah overcast, temperaturnya adalah hot, humidity-nya apa tadi humidity-nya? Humidity-nya adalah high dengan wind-nya strong. Gitu ya, kita tinggal ambil barisnya, kemudian kita kalikan dengan kelasnya, priornya. Dikali semua, didapatkan siapa yang paling besar. Gitu ya, sehingga sekarang didapatkan 5/12, 1/12, 4/11 gitu ya. Saya kotakin di sini biar kelihatan. Dengan dia height dan width dan kelas. 5/12, 1/12, 4/12, 7/11 dengan 10/16. Didapatkan 0,002. Kemudian probability no-nya 1/8, 3/8, 5/7, 3/7 dengan 6/16. Didapatkan 0,006. Karena probability no lebih tinggi, maka sistemnya akan mengembalikan hasil klasifikasinya, prediksinya adalah no. Kayak gitu. Oke, ya, gitu aja. Sangat mudah. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga adalah tentang klasifikasi teks. Nah, ini kebanyakan karena naive Bayes itu defaultnya adalah untuk kategorikal gitu ya. Banyak sekali dipakai untuk mengklasifikasikan teks gitu. Ya, sangat mudah dan memberikan performansi yang cukup tinggi. Contoh, jadi misalkan di sini kita melakukan suatu sentimen analisis, ya. Yang tertarik nanti kalian bisa mengambil mata kuliah pilihannya Natural Language Processing, gitu ya. Intinya sentimen analisis itu kita ingin memberikan suatu nilai sentimen, suatu nilai emosi ke dalam suatu input teks, gitu ya. Kita bisa contohnya, salah satu contoh sentimen analisis itu kita memberikan label positif atau negatif. Jadi misalkan data review gitu. Data review ini reviewnya review positif atau review negatif gitu. Posting sosial media ini postingnya review posting positif gitu ya, argumen positif atau argumen negatif. Ini berita yang baik atau berita yang buruk. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita memberikan suatu sentimen, nilai sentimen terhadap suatu teks. Ya, di sini contohnya kita mau memberikan sentimennya positif atau negatif. Gitu, 2 kelas saja. Nah, istilah-istilah yang akan kita kenali di sini, nanti kalau yang tertarik silakan ambil mata kuliah NLP, gitu ya. Kita memiliki dokumen D, gitu ya. Jadi ya dokumennya atau postingnya kalau sosial media post, gitu ya. Kemudian kita punya kelasnya di sini kita cuma 2. Nah, kita nantinya akan memiliki training setnya, gitu. Training setnya dokumen pertama itu sentimennya positif atau enggak. Dokumen kedua sentimennya negatif atau enggak. Langsung aja ke contoh, ya. Oh, di sini ada pre-processing-nya ya. Pre-processing di dalam natural language processing, text processing itu kita harus mempreproses, praproses dari teksnya, gitu ya. Jadi tidak semua teks langsung bisa kita pakai. Ada proses namanya stemming. Stemming itu memotong kata sehingga menyisakan
paling tidak menjadi kata dasarnya, gitu ya. Jadi kita nggak mau membedakan antara menyapu dengan sapu. Maunya dipotong, jadi nyapu dengan sapu, gitu. Stemming, jadi memotong imbuhan awalan, gitu ya, sehingga bisa menyerupai kata dasar. Kemudian ada stop word removal, itu untuk menghapus kata-kata tidak penting. Mungkin kan kalau kata saya, aku, kamu, dia, itu kan mau sentimen positif, sentimen negatif, pasti ada aku, pasti ada saya, gitu kan ya. Kalau itu diproses juga, bingung nanti. Gitu. Jadi mending kata-kata yang nggak jelas seperti itu dihapus. Itu yang namanya stop word removal. Jadi kita hanya menyisakan kata-kata yang penting saja. Gitu. Lemmatization itu adalah proses untuk mengubah kembali kata yang habis di stemming menjadi kata dasar. Itu lemmatization. Nah, kemudian nanti akan ada lebih detail ya di mata kuliah NLP, nanti ada pemrosesan N-gram, TF-IDF, dan lain-lain. Kita nggak akan bahas gitu ya. Kita hanya pakai stop word removal saja dan menggunakan unigram. Artinya melihat satu kata doang. Ya. Yang tertarik silakan ambil nanti mata kuliah NLP, text mining, dan seterusnya. Nah, contoh di sini. Jadi kita mau membuat sentimen analisis untuk review film, gitu ya, review movie. Nah, di sini kita memiliki 6 dokumen, gitu ya. Jadi di sini kan ceritanya 6 dokumen positif dengan 5 dokumen negatif, gitu ya. Isi dokumennya di sini ya, misalkan I really love that movie. It's such a great story. It's awesome, a touching story. Too bad the hero died at the end, dan seterusnya, gitu kan ya. Yang negatif, it's so bad, I sleep off half the way watching it, dan seterusnya. It's really bad, I hate it, gitu kan ya. Nah dari sini kemudian misalkan kita lakukan stop word removal. Jadi kita menghapus I, gini kan ya, it's, gitu kan ya, to, itu kan kata-kata yang nggak penting, tidak memberikan mungkin tidak memberikan makna terhadap apakah itu review negatif atau review positif, gitu kan ya. Jadi kata-kata tersebut kita bisa hapus, itu yang disebut sebagai stop word removal. Nah, misalkan ceritanya di sini kita sisa kata-kata ini saja. Di dalam data positif, kita sisa love, great, awesome, touching, bad, love, like, dan seterusnya ya. Yang di dokumen negatif kita sisa bad, sleep, boring, like, bad, hate, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah kita memiliki dokumen 1, 2 kata, dokumen 2, 3 kata, dokumen 3, 1 kata, dan seterusnya. Gitu kan ya. Dokumen 1 negatif 2 kata, dokumen 2 negatif 2 kata, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita hitung yang disebut sebagai vocabulary atau dictionary. Intinya dari yang sudah diproses ini, ada berapa banyak kata yang unik. Ya. Ada berapa banyak kata yang unik. Ya. Di sini kan ada love, ya, love 1, great, awesome, touching, ini kan ya. Ada bad, love udah ada kan ya, like, berapa sekarang? 6, itu kan ya, 6, good, itu kan ya, good udah ada nggak dihitung, love udah ada nggak dihitung, good udah ada nggak dihitung, like udah ada nggak dihitung, gitu kan ya, bad udah ada, sleep, itu kan ya, boring, like udah ada, bad udah ada, gitu kan ya, hate belum, ya, 10, boring udah ada, bad udah ada, gitu kan, worse 11, bad udah ada. Sehingga di sini kata uniknya itu ada 11, itu yang disebut sebagai vocabulary atau dictionary. Gitu. Kata uniknya ada 11, gitu ya. Nah, itu adalah vocabulary kita, sehingga probability priornya, gitu ya. Probability priornya itu kita bisa hitung ada berapa banyak kata yang muncul di positif dari dictionary ini. Gitu. Ternyata kan dari sebelumnya yang munculnya ada 7 harusnya. Ada 6 di sini. 6 dengan 5. Benar nggak? Ya, di sini ceritanya positive examples-nya ada 6/11, negatifnya ada 5/11. Gitu, ya. Oh, sorry, ini dokumennya, mohon maaf.
kita lihat datanya gitu ya. Dari datanya kan positive examples-nya, dokumen positifnya itu ada 6, itu kan ya, ada 6 dokumen dari 11 dokumen. Di sini kebetulan aja vocab-nya dengan N dokumennya sama ya. Negative examples-nya ada 5 dari 11 dokumen gitu ya. Ini ya. Dari sini 6/11 gitu kan ya, dengan 5/11 seperti itu. Itu adalah priornya ya. Kemungkinan kelas gitu kan ya, kemungkinan kelas dari semua dokumen yang ada. Kemudian untuk menghitung likelihood-nya gitu kan ya, untuk menghitung likelihood-nya probability X given C, maka kita hitung, nah ini baru tadi, kita hitung kata-kata apa saja yang muncul di dalam positif gitu kan ya. Ada love, great, awesome, touching, bad, like, good, love, good, like. Nah, itu kan dihitung semua. Nggak unik ya. Hitung semua kata yang muncul. Ada 12 kali kata-kata di dalam dictionary itu muncul. Okay. Sementara di dalam negatif, ada 10 kali kata-kata di dalam dictionary yang muncul. Nah, itu adalah jumlah kata positif, jumlah kemunculan kata negatif. Setelah itu, dari sini, tinggal kita hitung priornya ya. Karena kita tadi udah belajar tentang Laplace smoothing, kita berikan Laplace smoothing ya di sini +1 gitu. Positive examples itu adalah jumlah kata ya, jumlah kata kemunculan kata I ya. Jadi kita hitung untuk masing-masing katanya. Jadi karena di sini ada 11, berarti kita likelihood-nya akan ada 11. Gitu ya. Untuk love, untuk great, awesome, touching, bad dan seterusnya. Kita hitung masing-masing atributnya. Gitu. Ya, jadi ada probability love given positif, probability great given positif, probability awesome given positif dan seterusnya. Gitu. Ya. Cuma satu atribut gitu ya, tapi ada kategorinya, ada sebanyak dictionary ini. Gitu, ya. Jadi probability love given positif berarti kita hitung ada berapa kali love itu muncul di dokumen positif +1 dibagi jumlah kemunculan kata di ya, jumlah kata positif ya ditambah 11. Sehingga yang ini tadi ya 12 kemunculan kata positif, kemudian kata love sendiri itu di positive examples keluar 3 kali ya, bisa dilihat di sini 1, 2, 3 dengan sehingga muncul 3 +1 untuk Laplace dibagi 12 di sini ya. Kata muncul di keseluruhan positif itu ada 12 ditambah dictionary-nya adalah 11 sehingga dia 3 + 1 per 12 + 11. Untuk grade ya, untuk grade di sini muncul sekali. Ya, nggak ada grade lagi. Sehingga dia 1 + 1 Laplace per 12 + 11. Sama, pembaginya sama. Dan seterusnya dihitung untuk awesome ada berapa, touching ada berapa, bad ada berapa, dan seterusnya sampai worst ada berapa. Kita dapatkan untuk yang positif, kita hitung juga untuk yang negatif, sehingga kita dapatkan likelihood kita saat ini seperti ini. Gitu ya. Ya, di sini love kan muncul 3 kali gitu ya. +1 karena itu dia jadi 4 gitu ya. Contoh untuk yang boring di sini kan muncul 2 kali gitu ya, +1 karena itu dia jadi 3. Gitu ya, 3 per pembaginya adalah 10 plus dictionary-nya 11 karena itu dia jadi per 21. Untuk negatif akan sama semua pembaginya, positif juga akan sama semua pembaginya. Seperti itu ya. Udah. Sekarang untuk teks klasifikasi yang disimpan ya hanya satu array ini saja. Gitu. Lebih simpel lagi ya, karena tidak seperti data tabel, ada atribut A, atribut B gitu kan ya, ada atribut cuaca, atribut apa tadi? Suhu, atribut angin gitu kan ya. Kalau sekarang kan atributnya cuma satu, kata. Gitu kan ya, atribut kata. Sehingga ya cuma satu, cuma jumlah kategorinya gitu kan ya mungkin sangat banyak gitu ya, terutama kalau kalian dokumen gitu ya, mungkin kan sampai ribuan
Gitu. Hanya satu atribut, tapi mungkin isi dari atributnya ada ratusan kategori, ratusan kata, gitu kan ya, yang diproses. Seperti itu. Udah ya, ini adalah tabel likelihood-nya. Kita sudah punya data kelas probability priornya. Kita siap untuk menggunakannya untuk menguji data baru. Nah, jadi misalkan di sini ada data baru gitu ya, ada review baru masuk, data X baru. It's not that bad. I like the story, I like the acting. I just hate how it ends. It's tedious, gitu misalkan. Ya. Kemudian waktu kita pre-process gitu ya, menghilangkan I, the, you, it's, gitu kan ya, didapatkan hasilnya seperti ini. Bad, like, hate, dengan ternyata ada kata baru. Nah, ini fungsinya Laplace tadi ya. Jadi di sini ada, bukan Laplace ya. Laplace-nya itu untuk yang karena katanya nggak muncul kan ya. Di sini ada nanti ada pemrosesan terhadap kata baru, gitu. Oke. Nah ini adalah jadi data baru ada 4 kata gitu ya. 1 bad, 2 like, 1 hate dengan 1 tedious. Kemudian kita hitung posteriornya ya. Kita hitung probability positif given X, probability negatif given X. Caranya tinggal kita kalikan semua probability prior yang muncul, probability likelihood yang muncul, dikalikan probability prior positif atau prior negatif. Udah gitu aja. Jadi tinggal look up table tadi, look up positive bad, positive like, positive hate. Kayak gitu ya. Jadi di sini bad, like, hate. Berarti tinggal kita ambil bad kali like lagi 2 kali ya. Jadi karena kan muncul 2 kali, berarti nanti dihitung 2 kali gitu ya. Dikalikan hate. Mana hate? Nah, hate. Sehingga untuk positif itu 2/23 dikali 3/23 dikali lagi 3/23 dikali 1/23 dikalikan probability priornya positif adalah 6/11 didapatkan 3,5 kali 10 pangkat minus 5. Gitu. Untuk yang negatif 5/21 dikalikan 2/21 kali 2/21 kali 2/21 gitu kan ya, dikali priornya adalah 5/11 didapatkan 9 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena di sini probability negatif given X-nya lebih besar, karena itu data yang baru ini diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Itu gampang kan ya? Gitu aja. Nah, kemudian itu contoh kalau misalkan kita memproses tanpa kata tediousnya, ya, tanpa kasus kata baru. Nah, berikutnya kalau misalkan kita ingin menghitung the unknown word ini, Laplace smoothing untuk unknown word tersebut, ya. Kalau kita ingin memproses kata baru tersebut, maka kita harus saat testing kita hitungkan probability likelihood untuk kata baru tersebut. Gitu, ya. Caranya langsung kemunculannya kan karena kemunculannya baru, berarti kan cuma 1. Langsung 1 dibagi total kata history sebelumnya, gitu kan ya, di dalam data training yang positif ada 12 ditambah dictionary-nya sekarang ditambah 1. Karena kan sebelumnya dictionary-nya ada 11 ya, dengan unknown word ini yang baru plus 1. Karena itu dia plus 12 sehingga ini adalah likelihood untuk kata baru. Kemudian untuk yang negatif ini likelihood untuk negatifnya. Seperti itu. Udah tinggal dikalikan. Jadi yang sebelumnya tinggal ditambahin pengali baru ya untuk kata yang baru. Kayak gitu aja. Oke. Ya, itu kira-kira dari naive Bayes ya. Untuk yang kategorikal sangat mudah. Terakhir kalau misalkan naive Bayesnya untuk data continue. Nah, jadi contoh-contoh yang tadi kan semuanya kategorikal karena memang dasarnya dia hanya bisa digunakan untuk kategorikal. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya ternyata angka, gitu kan ya, datanya continuous value.
Tapi kita tetap pengen pakai naive Bayes. Nah, kalau begitu, maka kita harus modelkan probability itu terhadap suatu distribusi, gitu ya. Yang paling sering dipakai itu adalah distribusi Gaussian atau distribusi normal, gitu ya. Karena ya simple, standar. Kita mau naif aja, gitu kan ya. Kita pengennya tidak perlu memodelkan nanti distribusi data aslinya itu seperti apa. Kita anggap saja dia itu adalah distribusi Gaussian, gitu ya. Dimana distribusi Gaussian rumusnya adalah seperti ini ya, 1 per sigma, gitu ya. Sigma di mananya adalah standar deviasi, sigma 2 akar 2pi eksponen dari minus x minus mu adalah min dibagi 2 standar deviasi kuadrat. X min mu kuadrat ya dibagi 2 kali standar deviasi kuadrat. Di mana mu adalah min atau rata-rata ya, rata-rata value fitur X dari suatu example di mana kelasnya adalah CI yang saat ini dilihat, dan standar deviasi dari value X given kelasnya adalah CI. Ya, itu untuk menghitung si likelihood-nya. Langsung contoh saja, gitu ya. Learning phase-nya, proses learning-nya ya kita tinggal hitung min dan variansi dari setiap data untuk setiap kelas, gitu ya. Untuk test phase-nya tinggal kita nggak pakai lookup table untuk yang atribut ini, gitu ya. Jadi kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Kita hitung conditional probability-nya, likelihood-nya menggunakan rumus distribusi normal yang didapatkan sigma dan variansinya dari proses learning. Terakhir ya min a posteriori rule seperti biasa. Langsung. Jadi misalkan di sini ya. Kita nggak melakukan kelas nih, kita hanya lihat satu atribut saja. Jadi misalkan yang tadi, yang tentang tenis gitu ya, atribut temperaturnya itu bukan yang tadi, bukan yang cool, mild atau hot gitu ya, tapi angka, gitu. Jadi untuk kelas yes, atributnya adalah 25,2 derajat Celcius, 19 derajat Celcius dan seterusnya. Atribut no-nya yang menghasilkan kelas no itu adalah 27, 30, 17, 29, 15 gitu ya. Misal ya, di sini adalah contohnya atribut temperatur gitu ya, temperatur yang menghasilkan play gitu kan, play-nya yes atau no. Nah, di sini ya, jadi 25,2 jadi yes, 19,3 jadi yes gitu kan ya. Kalau 27,3 jadi no gitu kan ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, dari sini kita mau hitung likelihood tadi ya, probability X given C. Gitu. Maka kita hitung rata-rata dan variansi untuk setiap kelas. Gitu. Kita hitung mu dari yes ya, rata-rata dari yes, tinggal di rata-rata aja, gampang, dapat 21,64. Hitung rata-rata dari no didapatkan 23,8. Kemudian hitung standar deviasinya, ya. Kalian harusnya udah tahu cara hitung standar deviasinya ya. 1 per n dari sigma x min mu. Seperti itu. Didapatkan standar deviasinya atau bentuk persebaran datanya, gitu kan ya, variansinya. Untuk yang yes adalah 2,3, untuk yang no adalah 7,0. Udah ya, berarti inilah conditional probability-nya. Jadi mungkin kalau diilustrasikan kan kalian akan mendapatkan yes itu berada di mungkin di sini, kalau misalkan di sini 10, 20 berarti kan di sini ya persebarannya di mana rata-ratanya di 21 dengan lebarnya adalah 2,3 gitu kan ya. Kalau yang no lebih lebar gitu kan ya, karena dia persebaran variansinya adalah 7. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk menghitungnya ya, kalau ada kalau ada data baru gitu kan ya, ada temperatur baru, maka kita hitung output likelihood-nya atau conditional probability-nya dengan rumus yang tadi ya, dengan rumus Gaussian ya, 1 per sigma kali akar 2pi dengan eksponen dari x min ya kuadrat dibagi 2 standar deviasi 2 sigma kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kalau ada X baru, ada temperatur baru,
temperaturnya berapa, dia akan masuk ke sini untuk bisa mendapatkan conditional probability likelihood ya, likelihood X given Y, likelihood X given no. Selanjutnya ya sama, tinggal dikalikan dengan atribut-atribut yang lain ya, dikalikan dengan priornya, tinggal dibandingkan mana yang probability yes atau probability no yang lebih besar. Gitu saja ya. Jadi prosesnya sama, simple gitu kan ya, cuma rumusnya aja yang kelihatan jadi serem. Langsung ke contoh ya. Jadi misalkan di sini contohnya adalah smartphone recommendation. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau mau beli smartphone gitu ya, apakah smartphone dengan baterai kapasitas tertentu, kamera size tertentu, dan harga tertentu itu direkomendasikan atau enggak? Gitu ya. Jadi misalkan di sini kapasitas nggak ngerti ini apa ini 26, 27 mungkin jam ya, 26 jam mungkin kamera baterainya. Kameranya mungkin di sini satuannya megapiksel gitu ya, mungkin dengan harganya mungkin di sini nggak tahu 1 juta mungkin ya, 15 juta, 6 juta dan seterusnya gitu ya. Ya ini contoh dummy saja. Nah, prosesnya ya tadi ya, mungkin cara cepatnya mungkin kalian bisa langsung sort gitu ya, sort by recommend-nya sehingga kalian dapatkan kolom data yes dengan data no gitu ya. Di sini mungkin probability yes-nya gitu, probability yes-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 per 14 gitu kan ya. Probability no-nya berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Probability no ada 6 per 14 untuk prior. Sementara untuk yang likelihood-nya ya tinggal dihitung mean dan standar deviasinya gitu ya. Hitung mean kamera dengan standar deviasi kamera, hitung mean price dengan standar deviasi price. Untuk masing-masing yes dengan no. Gitu ya. Jadi di sini misal didapatkan, nah ini ya tadi ya, di sort, tinggal di sort aja. Select where no, select where yes. Hitung mean, variansi, mean, variansi, mean, variansi. Di sini juga hitung mean, variansi, mean, variansi, mean, variansi. Gitu. Sehingga nanti begitu ada data baru gitu ya, misalkan kita ada data baterainya 28, kameranya 4, harganya 2, apakah direkomendasikan atau enggak? Ya tinggal dikali gitu ya. Tinggal ini masuk sini untuk yang probability baterai, ini rata-rata masuk sini gitu ya, variansi masuk sini. Dapat likelihood baterai untuk yes. Hitung ini yang no ya, untuk yang no. Hitung likelihood untuk yang baterai. Hitung likelihood untuk kamera ya, pakai 4. Untuk yang kamera yes, kamera no, untuk yang price yes dengan price no, dikalikan dengan likelihood-nya. Dikalikan dengan priornya, maka kita akan dapatkan, nah di sini ya, misalkan probability, ini likelihood-nya, ini masih likelihood-nya, probability likelihood untuk yang no, berarti kan 28, gitu kan ya, 28 dikurangi baterai, 17,5 dibagi 4, 8,5, 4 dengan 467, 288, gitu kan ya, 2 dengan 7,17 dengan 462 dan seterusnya, didapatkan likelihood seperti ini. Untuk yang yang yes didapatkan likelihood seperti ini. Sehingga nanti tinggal untuk probability yes given X didapatkan yang ini ya, 0,000108 dikalikan tadi berapa probability yes-nya. Gitu ya. Prior yes-nya. Untuk yang probability no berarti 0,00049 dikalikan probability no. Diambil mana yang terbesar. Udah gitu aja gitu ya. Simple seperti itu. Bisa digabung bisa gitu ya. Misalkan ada atribut yang real value, ada atribut yang kategorikal. Ya, yang kategorikal tetap menggunakan lookup table gitu kan ya. Lookup table misalkan kameranya pakai lookup table ya, berarti ya berapa nilai lookup table-nya tinggal dikalikan aja total semua. Kayak gitu. Oke, ya itu saja tentang naive bias ya. Sangat simple. Jadi summary-nya ya, naive bias meskipun asumsi yang digunakan adalah algoritma yang naif gitu ya,
asumsi perspektif naif karena kita menganggap semua atribut uh, independen, ya tidak ada hubungannya, tapi ternyata waktu kita pakai ya naive bias, it's not so naif, nah gitu ternyata, ya. Bahwa naive bias ya tadi ya bekerja dengan asumsi conditional independence. Proses pelatihannya sangat cepat, sangat mudah ya karena kita cuma menghitung kemudian merasio gitu ya. Hanya membutuhkan melihat setiap atribut untuk masing-masing kelas secara terpisah gitu. Testingnya straightforward, lookup table dikalikan atau menghitung conditional probability continuousnya, kemudian tinggal dikalikan gitu kan ya. Low storage requirement, ya benar-benar hanya butuh satu atau dua array 3 dimensi kalau kondisional gitu kan ya. Kalau kategorikal. Kalau ada ada yang real value ya cuma menyimpan dua angka kan, sama aja 3 dimensi, tapi kan cuma min dengan variansi saja yang disimpan. Low storage requirement, sangat mudah, sangat cepat gitu. Meskipun tadi ya disebut naif karena dia violation independence assumpsi gitu ya, bahwa kalau kita melihat kasus di dunia nyata ya banyak atribut yang sebenarnya tidak independen gitu kan ya. Ya kayak tadi yang saya bilang, mungkin umur dengan kesehatan, dengan tinggi badan dan seterusnya itu ada hubungannya sehingga kita tidak bisa menghitung probability-nya terpisah. Tapi ya kita naif aja karena kalau mau menghitungnya secara tidak independen kita harus benar-benar melihat sampel yang sangat besar bagaimana probability hubungan antara kalau tingginya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Gitu ya, dan itu sangat susah untuk ya mungkin hampir tidak bisa dihitung gitu. Ya bisa dimodelkan seperti itu. Ya. Tapi meskipun demikian, meskipun dengan asumsi independen tersebut, naive bias ya works surprisingly well ya. Ternyata digitukan saja bagus. Jadi ya udah gitu. Makanya banyak orang yang suka. Oke, kelebihannya ya dia robust terhadap irrelevant feature. Jadi kalau misalkan ada atribut-atribut yang irrelevant dan ada suatu atribut yang ternyata itu tidak berpengaruh terhadap klasifikasi, gitu ya. Fitur-fitur irrelevant tersebut akan saling menghilangkan, gitu ya, tanpa mempengaruhi outputnya. Maksudnya adalah karena kan misalkan ternyata ada atribut ya, ada atribut yang dia itu di yes ada, di no ada, gitu ya. Dia keluar probability-nya keluar di yes, gitu ya. Probability-nya juga keluar di no. Maksudnya probability-nya sama. Likelihood-nya sama-sama gede. Berarti kan dia irrelevant. Gitu ya. Nah, kalaupun irrelevant kan probability Y itu dihitung dengan pengalian semua. Probability no dikalikan dengan likelihood-nya semua, gitu kan ya. Jadi misalkan ada likelihood atributnya ada A, B, C, D gitu ya. Kan ini dikalikan semua. Kalau ternyata likelihood C untuk yes itu 0,5, likelihood C untuk no juga 0,5, ya berarti kan yes dengan no mau C-nya dihitung atau enggak sama aja kan ya. Cuma ada faktor pengali 0,5 di masing-masing yes dengan no. Itu yang di sini disebut dimaksudkan dia cancel each other without affecting the results. Gitu. Jadi biasanya kan kalau misalkan kalian menggunakan ID tree atau mungkin nearest neighbor yang sudah kita pelajari dan berikutnya untuk linear classifier, ada lebih baik kalau kita bisa mempreproses data terlebih dahulu. Jadi kita hilangkan atribut-atribut yang nggak penting karena itu akan mempengaruhi hasil klasifikasi. Nah, kelebihannya di naive bias, mungkin kita tidak perlu sampai melakukan itu karena irrelevant feature bisa saling menghilangkan. Gitu, ya. Kemudian naive bias sangat bagus untuk domain yang many equally important feature, ya, banyak yang sama-sama atributnya sama-sama penting gitu ya. Kalau decision tree akan mengalami penurunan performansi dari fragmentasi, ya, terutama kalau datanya cuma sedikit. Optimal kalau asumsi independence-nya dipakai gitu ya. Apalagi kalau independence-nya benar, maka bias optimal
bias optimal classifier. Ini adalah suatu kasus yang disebut sebagai bias optimal classifier. Itu saja ya. Jadi summary terakhir, popular generative model ya, performance-nya meskipun sesimpel itu tapi masih kompetitif bahkan terhadap banyak model klasifikasi yang sudah state of the art ya. Banyak aplikasi yang sudah sangat sukses menggunakan hanya simple naive Bayes tersebut ya. Contohnya spam mail filtering ya, yang tadi dicontohkan adalah tentang game gitu ya. Banyak yang hanya menggunakan naive Bayes. Teks klasifikasi banyak yang isinya hanya naive Bayes. Kemudian meskipun untuk kasus-kasus yang ternyata dia kalah dengan state of the art gitu ya, tapi naive Bayes itu adalah kandidat yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai base learner. Gitu. Jadi misalkan kalian mau ada kasus nih, kemudian mau bikin klasifikasi, terus bingung, pakai metode apa ya? Kalau masih nggak tahu pakai metode apa ya? Palu gada pertama yang bisa kalian pakai itu adalah naive Bayes. Gitu. Jadi bingung mau nyoba bagus atau enggak, ya udah naive Bayes dulu aja. Gitu. Kalau naive Bayes bagus, baru cari algoritma yang lebih bagus. Kayak gitu ya. A good dependable baseline untuk text classification. Banyak text klasifikasi menggunakan naive Bayes. Ya. Tapi nanti kita akan lihat, mungkin bahkan nanti di machine learning kalian akan melihat improvement algoritma yang lebih bagus yang mungkin bisa mengalahkan naive Bayes. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini, gitu ya, untuk materi naive Bayes. Pertanyaan nanti bisa disampaikan di LMS atau via YouTube-nya boleh, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.